Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jumpa kembali dalam Mutiara Kasih edisi pekan ke-24, Minggu 14 September 2025. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada hari Minggu ini, kita hening sejenak dan kita bersatu dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami bersyukur kehadirat-Mu atas kasih dan karunia-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur atas kesempatan yang berahmat ini. Kami saat ini hendak mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan makna salib Kristus Putra-Mu. Bukalah hati kami untuk memahami kasih-Mu yang tak terbatas, yang rela mengorbankan Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk menghayati makna salib Kristus dalam kehidupan kami. Doa ini kami aturkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari Minggu ini, Minggu 14 September 2025, mengajak kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah akan hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan hidup kita, maka Ia mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang hidup di tengah-tengah kita dan untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kedua yang kita dengarkan dalam hari Minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan 11, menampilkan salah satu bagian penting dalam perjanjian baru yang menggambarkan kemuliaan dan kerendahan hati dari Yesus Kristus. Perikop Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 11 mengajarkan kepada kita tentang siapa itu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Putra Allah. Ia walaupun Putra Allah dan dalam rupa Allah, namun tetap merendahkan diri. Ia setara dengan Allah Bapa, namun Dia tidak menganggap kesetaraan ini sebagai milik yang harus Ia pertahankan atau Ia pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
Ia datang ke tengah dunia melalui peristiwa Natal dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib merupakan bukti kasih-Nya yang tak terbatas dan pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus merupakan contoh sempurna bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Injil hari ini yang kita dengarkan tadi, melalui percakapannya dengan Nikodemus, seorang Farisi yang terkemuka, Yesus mengajarkan kebenaran yang tak terbantahkan. Hanya Dia, Sang Anak Manusia yang datang dari surga dan memiliki kuasa ilahi untuk menyatakan jalan keselamatan. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Dengan demikian, Yesus hendak menegaskan bahwa Dia adalah satu-satunya otoritas yang sah dan benar dalam mengajarkan tentang Allah dan keselamatan kekal. Dan Dia adalah jalan itu sendiri, jalan untuk menuju hidup yang kekal. Ini adalah kebenaran iman yang mutlak kita yakini, bahwa tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa selain melalui Dia, selain melalui Yesus Kristus. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi dan yang sangat memahami hukum Taurat kala itu, ditantang oleh Yesus untuk menyadari bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menegaskan hal itu, Yesus kemudian menyebut peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun yang diambil, kalau kita dengarkan, kita baca bersama-sama, diambil dari Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan 9 sebagai gambaran dari penyalibannya. Seperti orang-orang Israel yang memandang ular tembaga untuk sembuh dari kematian, demikian pula untuk memperoleh hidup yang kekal, kita manusia harus memandang Dia, Anak Manusia, yang ditinggikan di atas kayu salib. Salib bukanlah simbol kelemahan dan kekalahan, melainkan puncak kasih Allah bagi hidup manusia, bagi keselamatan kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini Gereja Katolik merayakan pesta salib suci. Perayaan ini senantiasa mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia yang dinyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saat ini kita mewarisi satu kebiasaan spiritualitas yang luar biasa, yakni dengan melakukan tanda salib. Tanda salib selalu diterima pada awal dan akhir hidup seorang yang beriman Katolik. Di awal kehidupan sebagai seorang yang beriman, seseorang ditandai dengan tanda salib pada saat ia dibaptis. Dan ketika meninggal dunia, ia pun menerima tanda salib ini. Tak hanya itu, dalam hidup sehari-hari, kita ketika hendak memulai dan mengakhiri suatu kegiatan, selalu kita melakukan tanda salib. Selain tanda salib, ada juga berkat yang disertai dengan tanda salib. Baik tanda salib maupun berkat yang disertai dengan tanda salib, keduanya merupakan sungguh-sungguh berasal dari keyakinan dan pengalaman iman kita akan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu memiliki salib hidup kita.
Bisa saja berupa masalah keluarga, kesulitan ekonomi, kesulitan menemukan pekerjaan, dan dalam konteks orang-orang muda Katolik, kesulitan menemukan jodoh yang sungguh beriman, dan aneka masalah lainnya dalam hidup kita masing-masing. Akan tetapi dengan iman yang teguh, kita belajar untuk tetap setia dan taat, dan tidak menghindar dari salib, melainkan memikul salib bersama Kristus. Dengan iman yang teguh pula, kita diajak untuk memaknai bahwa memikul salib bukan berarti hidup jauh lebih sulit, tetapi hidup jadi lebih terarah. Melalui salib, kita jadi belajar berserah kepada Tuhan, belajar sabar, dan terus berjuang menjadi pribadi yang lebih matang secara rohani. Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus memikul salibnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan banyak orang. Maka kita pun, ketika kita memikul salib hidup kita, kita juga diajak untuk peduli terhadap sesama yang memikul salibnya sendiri. Ini menjadi suatu panggilan sosial dari kita umat Katolik, hadir untuk sesama yang menderita. Seringkali kita melihat salib sebagai beban, tetapi dalam iman Katolik, salib justru merupakan sebuah jalan menuju kehidupan kekal, jalan untuk jadi pribadi yang lebih kuat, dan jalan untuk mengasihi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan berkat salib Kristus, marilah kita terus menimba spirit dan semangat kesetiaan dan pengorbanan serta kasih dalam hidup kita melalui salib Kristus. Kita memohon bantuan rahmat Roh Kudus agar kita dikuatkan untuk memanggul salib hidup kita masing-masing, sekaligus mengingatkan kita akan janji keselamatan dan kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Akhirnya salib menjadi simbol sentral dalam iman kita akan kasih Allah, akan pengorbanan Kristus, dan akan panggilan untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kami telah mengetahui bahwa melalui salib-Mu, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami. Kami memohon kepadamu untuk membantu kami memahami dan menghayati salib-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti teladan-Mu dan mengamalkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.